UMM hampir 20% mahasiswa non-muslimnya ada. Inklusivitas perguruan tinggi pendidikan di Muhammadiyah ini harus didorong tidak hanya di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Jumpa lagi dengan suaramu, Rumah Ide Kebebasan dan Inklusivitas disuarakan. Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan Terima kasih. dengan suaramu. Terima kasih Gimana kabar? suaramu ID. Ya, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, ini masih terus menggumuli aktivitas di kampus seperti biasa. Iya. Mantap. Oke. Prof, gini, ini suaramu pengen tahu nih masalah soal geopolitik nih, kekuatan timur dan barat ya. Ya. Barat diwakili oleh Amerika Serikat, timur oleh Cina. Ya. Bagaimana memandang persoalan-persoalan geopolitik, terutama dampaknya kepada Indonesia? Ya. Sebenarnya ketegangan geopolitik ya dalam perspektif saya, katakanlah dari perspektif hubungan perdagangan internasional, yang paling bisa dirasakan dan dilihat itu adalah hampir semua sebenarnya sudah membahas mungkin pasca pandemi COVID-19 sudah membahas gejala perlambatan ekonomi dunia, terutama dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina. Tetapi sebenarnya perlambatan ekonomi dunia ini kan dapat pula kita refleksi kita gambarkan sebagai adanya ketimpangan di dalam kekuatan-kekuatan perdagangan global. Yang jujur saja kan selama ini masih didominasi oleh Barat. Kemudian Timur itu biasanya direpresentasikan oleh China. Nah, inilah sebenarnya yang patut kita cermati, bahwa ketidakseimbangan global itu kan secara konseptual dia pasti akan mengakibatkan inefisiensi aliran sumber daya, baik modal, teknologi dari satu negara ke negara lain, yang tentu impact-nya adalah menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan di negara-negara yang terdampak lah, kira-kira begitu. Misalnya kalau di Indonesia kita bisa, walaupun tidak menyalahkan dinamika geopolitik sebagai sebagai faktor utamanya, tetapi geopolitik yang kita lihat di sini dalam hubungan perdagangan internasional, berarti geoekonominya ini telah memicu ketidakseimbangan perdagangan yang mengakibatkan sebagian negara-negara berkembang pertumbuhannya relatif tidak bisa lebih baik, artinya lebih mengalami sebuah situasi stagnan ya. Walaupun Indonesia sendiri selalu akibat dukungan konsumsi, kita selalu tumbuh di kisaran 5% pertumbuhan ekonominya. Tetapi secara penciptaan lapangan kerja, kita masih terdapat gap. Sehingga kalau kita lihat gap ini telah mengakibatkan menurunnya kelas menengah misalnya di Indonesia, sebagaimana banyak dibahas di berbagai media. Saya kira itu ya yang bisa saya gambarkan. Itu kita juga bicara ingin
yang sekarang lagi rame ini adalah perang dagang Ya, ya. antara yang tadi disebutkan adalah Cina dan Amerika. Nah, Heeh. ini dampaknya kepada Indonesia. Kalau data yang saya peroleh, Ya, ya ya, kan, ya. ekspor Indonesia ke Cina ini pada Mm-mm. 2019 Ya, ya. itu 25 miliar US dollar dan Ya, ya. turun 2,6% setelah itu. Mm-mm. Sementara sebaliknya ke Amerika justru ekspor Indonesia Cukup cukup tinggi, cukup surplus dan naik tinggi. 4,5%. Mm-mm. Padahal Cina ini adalah negara yang boleh dibilang dekat dengan Indonesia. Ini Ya, ya. dampaknya pada ekonomi Indonesia bagaimana soal perang dagang ini? Jadi eh, sebenarnya kan sebagaimana data tadi yang paling kurang lebih seperti itu ya. Artinya keseimbangan hubungan dagang antara eh, Indonesia dan Amerika relatif lah tidak selalu akan berdampak negatif ya. Tetapi kalau saya lihat lebih kepada tentu Amerika sebagai dominasi kekuatan ekonomi dunia dengan US dollar sebagai currency-nya, ini kan menjadi tolak ukur perdagangan karena perdagangan dengan negara pun kan negara manapun kan tentu repatriasinya akan kembali dalam bentuk US dollar. Nah, tentu Amerika merasa bahwa Indonesia sebagai bagian dalam mata konsep perdagangan multilateral mereka adalah salah satu negara yang relatif banyak diuntungkan lah dari apa namanya rendahnya hambatan ekspor dari komoditi-komoditi ekspor yang berasal dari Indonesia. Nah, walaupun demikian tentu tidak signifikan juga sebenarnya bagi Amerika karena justru Amerika itu kan negara yang paling banyak produknya membanjiri pasar Amerika dan negara-negara China seperti yang kita ketahui, kemudian Vietnam. Namun demikian Indonesia tergolong juga mendapatkan tarif yang cukup tinggi, sekitar berapa? 32% ya kalau nggak salah, 32%. Nah, ini dengan harapan jika tarif reciprocal ini diterapkan kepada beberapa negara yang telah ditetapkan oleh Amerika, maka diharapkan akan terjadi sebuah diskusi multilateral bahkan bilateral yang diharapkan oleh Amerika sehingga mereka kembali menjadi pusat perhatian perdagangan dunia. Prof, bisa nggak, Bro? Tadi disebut-sebut soal currency tadi, foreign currency. Ya. Ketika Indonesia menyatakan diri masuk ke BRICS, ini gimana ini? Saya kira gini, ketika masuk pada asosiasi-asosiasi ekonomi dan perdagangan, sebagaimana BRICS, kemudian dulu Indonesia menjadi bagian dari APEC, kan begitu. Ini kan sebenarnya sebuah konsep unilateral yang menurut saya semuanya adalah upaya-upaya bersama untuk menjaga keseimbangan perdagangan. Tetapi bahwa US dollar currency ini kan tetap menjadi pemain dominan kan gitu kan. Pemain dominan, bahkan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank sekalipun tidak bersuara banyak ketika Trump mengumumkan reciprocal tarif yang konon katanya sulit dipahami secara teori itu. Tetapi ini adalah menurut saya bagaimana perspektif geoekonomi, perubahan geoekonomi ini harus kita antisipasi. Ada negara besar yang ingin mempertahankan dominasi ekonominya, tentu juga ada negara lain yang juga mau masuk menjadi pemain utama di dalam
apa namanya pola geoekonomi internasional kan gitu. Prof, boleh tanya, ini kan gajah sama gajah, Ya. pemegang ekonomi kuat katakanlah di Ya, dunia. Ketika mereka perang dagang, perang tarif ya, itu berdampak nggak sih kepada negara-negara lain? Kalau Amerika dengan sekutunya dengan Eropa, China dengan Rusia, dengan negara-negara di Asia. Pasti, kalau berdampak itu pasti. Karena semua akan mengambil, negara-negara followersnya akan mengambil posisi yang dirasa paling menguntungkan bagi mereka. Di samping sedikit tentu harus menjaga idealisme di dalam menjaga kedaulatan atau hubungan geopolitiknya. Tapi secara geoekonomi mereka akan memilih menjadi follower kalau bisa tetap bernegosiasi untuk menjaga kepentingan nasionalnya masing-masing. Nah, ini yang saya sebut bahwa peran lembaga-lembaga internasional semacam IMF, semacam World Bank di dalam menciptakan keseimbangan geoekonomi global masih perlu terus didorong karena dominasi currency US dollar dalam hal ini tentu dominasi Amerika masih dominan karena bagaimanapun kan Amerika ini adalah pemilik pasar yang besar yang bagi negara manapun kan cukup menggiurkan mengirim barang, mengekspor barang ke Amerika karena daya serapnya tinggi dan kemudian returnnya, kembaliannya berupa pembayaran dalam US dollar ini kan cukup signifikan menambah devisa negara. Artinya kebutuhan untuk menjual di Amerika bagi Trump dirasa cukup strategis sehingga dia memutuskan mencoba mengganggu keseimbangan itu dengan mengumumkan tarif resiprokal itu. Nah, karena itu kita lihat tidak banyak yang melakukan upaya pembalasan langsung kecuali China kan gitu ya. Nah ini Prof, Amerika terutama Trump ya kemarin informasi saya yang dapat, kenapa Trump sampai menaikkan tarif 32% bahkan sampai 46% pada produk Indonesia yang masuk ke pasar Amerika. Nah, ini informasi yang saya peroleh adalah karena tarif metanol dari AS, dari Amerika masuk ke Indonesia dikenakan tarif 30%. Sementara Amerika cuma 2,5%. Ya, itu secara mikro bolehlah kita jadikan sebuah fakta. Tapi bahwa upaya untuk menjaga posisi secara geopolitik sebagai negara yang memiliki pengaruh geoekonomi terkuat, itu kan tetap ingin dijaga. Dan dalam mazhab merkantilisme misalnya, ya kalau kita mendominasi perdagangan, ya kitalah negara yang kuat, yang akan menjadi barometer perdagangan. Tapi tentu perubahan pola hubungan geopolitik dan geoekonomi internasional baru sebenarnya telah memberi pelajaran kepada kita tentang bagaimana proses keseimbangan itu terjadi. Karena apa? Tidak semua negara itu kan memiliki kemampuan memproduksi maupun menyerap barang-barang yang diperdagangkan secara internasional. Nah, ada barang yang bisa diproduksi lebih baik di Amerika, ada barang yang mungkin bisa lebih baik diproduksi di China, tetapi jika imitasinya bisa diproduksi lebih banyak kan gitu dengan tingkat biaya produksi yang murah, artinya siapa yang paling kompetitif di dalam berproduksi bisa membanjiri pasar. Nah, pasar-pasar negara besar semacam Cina, kemudian negara besar yang sedang tumbuh menjadi dari middle income countries menjadi upper income countries seperti Indonesia juga menjadi sesuatu yang harus dilihat. Sehingga ya Indonesia dengan fasilitas kekayaan sumber daya alamnya tentu paling tidak itu kan andalan ekspor yang harus dikenai tarif kan kira-kira gitu. Prof, ini bisa nggak disebutkan bahwa
ketika Indonesia diterapkan tarif tinggi, ini peluang bagi Indonesia untuk mencari ladang pasar yang lain, misalnya ke Timur Tengah gitu. Tidak hanya Amerika yang disasar. Tadi Prof bilang bahwa Ya, Amerika ya, itu ya. pasar terbesar gitu loh. Betul. Itu bagaimana, Prof? Nah, kan tentu dalam percaturan geopolitik ini kan belum tentu negara lain yang kita sasar itu kan tidak menjadi bagian dari satu aglomerasi atau Unilateral. unilateralisme dengan negara-negara itu tadi. Iya, Karena iya, tentu iya. kan mereka ada dalam sebuah skema hubungan geopolitik yang bisa, walaupun lebih murah di Indonesia kan belum tentu beli langsung dari Indonesia kan, Iya, kira-kira iya. begitu. Iya, iya, iya. Bisa saja mendapat olahannya yang sudah di tingkat produk akhir diambil dari negara lain dan seterusnya. Nah, tapi yang jelas bahwa ketegangan perdagangan, salah satunya yang dipicu oleh tarif, itu akan semakin memperburuk perlambatan ekonomi jika tidak cepat didorong upaya untuk mencapai tahap keseimbangannya kembali. Nah, dorongan ini ya bisa dengan negosiasi tarif dan seterusnya. Karena kan inti dari globalisasi itu kan sebenarnya adalah reperkusi sebenarnya. Jadi foreign repercussion kan gitu. Jadi kalau sebuah negara yang memiliki dampak reperkusi besar, artinya kalau dia melakukan tindakan itu akan banyak orang lain yang terganggu karena gemanya langsung ke sana, maka sebenarnya bagaimana agar reperkusi ini bisa terdistribusi menjadi kekuatan-kekuatan ekonomi multilateral yang lebih baik. Nah, karena itu porosnya kan bisa kita lihat kemarin kan, porosnya kan Amerika dan Cina. Kan? Kenapa bukan India kan begitu kan? India juga pasarnya besar, teknologinya juga lumayan maju. Tetapi nampaknya vehicle currency US dollar ini masih menjadi hard currency yang memang harus diakui menjadi penentu kekuatan geopolitik. Oh, begitu ya? Ya, internasional kan itu. Bisa nggak, tadi kan disebut bahwa kalau perang tarif dagang begitu dahsyatnya apa, kan Amerika akan menerapkan sampai 145% bagi komoditi Cina yang masuk ke Amerika. Nah, ini pertama yang perlu diwaspadai. Mungkin tadi World Bank atau IMF tentang pelambatan ekonomi. Yang kedua, ini merasakan nggak sih mereka dengan negara-negara di dunia yang lain ini akan melambat gitu? Saya kira Indonesia tetap harus percaya diri sebagai negara besar dengan potensi ekonomi yang besar, kekayaan sumber daya alam yang besar pula. Maka tentu kita ini kan harus berpikir strategis juga. Ya tentu terhadap Amerika maupun China kita harus melakukan negosiasi-negosiasi sedemikian rupa, walaupun US dollar currency selalu mengincar kan gitu kan. Kalau kita agak terlihat dekat dengan negara satunya, maka bisa jadi ini akan merusak keseimbangan lagi. Tapi dari catatan dan perjalanan perdagangan selama ini, seperti yang sudah diungkapkan di pembuka tadi, bagaimana volume ekspor impor antara Indonesia dan Amerika, volume ekspor impor antara Indonesia dan China. Memang ini volumenya tentu harus diseimbangkan ya. Harus diseimbangkan dan kita juga harus lebih berpikir pada kepentingan transformasi teknologi dan kemampuan untuk lebih banyak menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional saat ini. Artinya kan program hilirisasi itu memang program yang niscaya harus dilakukan.
untuk menaikkan daya negosiasi kita Ya, terhadap perdagangan internasional. Saya kira itu ya. baik. Oke, Prof, bicara soal geopolitik, geopolitik, oke. Ya, ya, Kita bicara soal kemuhammadian ini, boleh ya, Prof ya? ya, ya, Soal pendidikan ini, ya, Profesor ya. sebagai rektor UMM ya, rektor yang perguruan yang sudah berdiri 1964 1964. ya. Ya, Ya. cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta kan ini. Oh begitu ya, malah ini Ya, yang ini kan Universitas Muhammadiyah Jakarta di Malang kan. Nah, mungkin Prof bisa melihat bagaimana pendidikan di Muhammadiyah ini sebenarnya sesungguhnya secara global, paling nggak Indonesia ini. Ya, kalau Muhammadiyah tentu semua orang akan mengakui potensi apa ketersediaan atau daya dukung di bidang pendidikan cukup signifikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi sebagaimana UMM ini yang kita sebut perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, tentu ini sekarang perguruan tinggi Muhammadiyah itu memasuki era pertumbuhan. Rata-rata yang perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah dilihat di kalangan Muhammadiyah sendiri sudah relatif besar seperti UMM, UMS, UMY, itu tentu saja mulai harus berbenah ke arah bagaimana meningkatkan mutu dari proses pendidikan tinggi yang diharapkan bisa memberikan dampak langsung pada upaya memecahkan berbagai tantangan kemasyarakatan, mulai dari tantangan lapangan kerja, kapabilitas kepemimpinan, lahirnya entrepreneur-entrepreneur baru misalnya. Nah, maka dari itu tentu tata kelola yang baik, manajemen yang baik dari perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah dikategorikan besar ini bisa diikuti pula oleh perguruan tinggi Muhammadiyah yang menengah ke bawah. Karena kita tahu di Muhammadiyah ini hampir semua daerah yang memiliki potensi untuk membangun perguruan tinggi ingin punya perguruan tinggi kan kira-kira gitu. Tapi kita juga harus realistis apakah kita ini bisa mengelolanya dengan baik atau tidak. Karena itu menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga stabilitas pertumbuhan perguruan tinggi yang sudah relatif lebih maju agar tumbuh lebih baik dengan kualitas kepemimpinan dan pengelolaan yang lebih baik. Kemudian diikutilah dengan nanti output-output yang diharapkan dari kualitas lulusannya, dari kualitas riset dan publikasi, kualitas teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi Muhammadiyah ini memang perlu mulai terus diasah dan ditingkatkan. Saya kira itu. Prof, terkait dengan inklusivitas ini, Muhammadiyah itu juga dikenal sebagai organisasi yang terbuka ya, inklusif, tidak pada golongan kelompok tertentu ya, terutama di bidang pendidikan ini. Bagaimana Prof melihat persoalan ini? Di perguruan tinggi Muhammadiyah, kalau kita belajar dari Universitas Muhammadiyah Malang dan beberapa universitas Muhammadiyah lain yang berada di kantong-kantong non-muslim, kami ini sebenarnya punya secara tradisional, misalnya di UMM hampir 20% mahasiswa non-muslimnya ada, bahkan seluruh agama ada ini di UMM itu. Sampai aliran kepercayaan juga ada ya. Bahkan ketua Persatuan Mahasiswa Buddha Nasional itu adalah dari UMM. Nah, sementara di Nusa Tenggara Timur, di Universitas Muhammadiyah Kupang, mayoritasnya adalah mahasiswanya non-muslim. Di Papua, artinya
inklusivitas perguruan tinggi pendidikan di Muhammadiyah ini harus didorong tidak hanya di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, tapi juga didorong ke bawah. Sejak dari pendidikan di PAUD, di sekolah dasar, dan di pendidikan menengah juga inklusivitasnya harus didorong. Kalau ini sudah bisa, maka saya kira semua orang melihat Muhammadiyah adalah gambaran organisasi keagamaan yang betul-betul menjaga inklusivitas, sekaligus juga menegakkan NKRI dalam proses pendidikannya itu. Dan pendidikannya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bro. Terima kasih ini sudah diwawancarai. Mohon maaf kalau tidak tidak sesuai harapan karena cukup. dadaan kan. Terima kasih telah menyaksikan liputan kami, wawancara kami dengan Profesor Nazarudin Malik, seorang rektor dari UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Jangan lupa subscribe, follow kami agar Anda bisa mengikuti perkembangan yang kami sajikan dari Suaramu. Demikian.